Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar paket soal Bahasa Indonesia 4 untuk ujian mandiri 2024. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya, perkenalkan, aku Kak Naila. Di sini aku dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 2023 dengan jurusan Kesehatan Masyarakat. Saat ini aku aktif dalam organisasi sebagai staf dari BEM IMFK MUI 2024 dan sebagai pengajar Rumbel BEM UI 18. Baik, langsung saja kita menuju pembahasan soal pertama. Di soal pertama ini, teman-teman diberikan teks yang terdiri dari 8 kalimat. Teman-teman boleh membaca dulu. Aku akan langsung baca pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks di atas adalah pilihannya yaitu terdapat penentangan dalam penggunaan teknologi rekayasa genetik di bidang kesehatan. Organisme hasil rekayasa genetik membawa dampak buruk bagi ekosistem dan lingkungan. Rekayasa genetik ini bukanlah hal baru yang telah dilakukan di bidang kesehatan dan pertanian, serta vaksin merupakan salah satu produk yang dibuat melalui rekayasa genetik di bidang kesehatan, dan rekayasa genetik di bidang kesehatan menghasilkan inovasi untuk penyembuhan penyakit. Jadi pertanyaan ini menanyakan pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks. Kita harus baca satu-satu opsinya, kemudian kita lihat apakah opsi tersebut sesuai dengan isi teks. Mulai dari opsi A, kita lihat pembahasannya. Di opsi A itu bukan jawaban yang benar karena pernyataannya sesuai dengan isi teks. Kita dapat lihat dari kalimat 4. Kalimat 4 ini bunyinya adalah, namun penggunaan teknologi rekayasa genetik dengan mengubah DNA juga menimbulkan pro kontra. Jadi di sini dinyatakan bahwa ada pro kontra. Nah, kalimat opsi A itu menyatakan bahwa ada penentangan. Jadi opsi A ini sesuai dengan isi teks, sehingga kita tidak bisa memilih opsi A sebagai jawaban yang tepat. Kemudian opsi B. Opsi B kita lihat di sini merupakan jawaban yang benar karena pernyataan tidak sesuai dengan teks. Dapat dilihat dari kalimat 5 bahwa belum ada bukti terdapat organisme hasil rekayasa genetik ini berdampak buruk karena itu hanya prediksi. Jadi untuk pertanyaan ini jawaban yang tepat adalah opsi B. Untuk opsi C, opsi D, dan opsi E itu semua salah karena pernyataannya juga sesuai dengan isi teks. Lanjut ke soal selanjutnya, ini teksnya masih sama dengan soal sebelumnya. Teman-teman bisa membaca, aku akan langsung baca pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah kata yang ditulis tidak sesuai ejaan terdapat pada kalimat. Di sini kita harus memperhatikan penulisan katanya, apakah sesuai dengan ejaan atau tidak. Kita lihat di kalimat 1. Selain bidang pertanian, teknologi berbasis rekayasa genetik juga digunakan dalam bidang kesehatan. Kalau dilihat dari kalimat tersebut, tidak ada kata yang tidak sesuai. Semua kata dalam kalimat 1 ini sudah sesuai. Kemudian kalimat 2. Teknologi ini telah digunakan untuk penelitian dan menghasilkan obat-obatan seperti antibiotik, vaksin, dan obat herba. Di sini juga katanya sudah sesuai dengan ejaan, sehingga jawabannya adalah bukan kalimat 2. Kemudian kalimat 3. Terapi genetik juga diyakini dapat membantu menyembuhkan penyakit-penyakit langka yang sulit diobati seperti kanker, diabetes, tumor, dan penyakit genetik lainnya seperti hemofilia. Di sini kalau kita lihat dari pembahasan, itu ada kesalahan pada penulisan hemofilia. Jadi hemofilia ini seharusnya tidak ditulis menggunakan huruf miring karena sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam teks kata hemofilia masih ditulis dalam huruf miring. Jadi itu tidak sesuai dengan ejaan sehingga bisa kita simpulkan bahwa jawaban yang benar itu adalah opsi C. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, kita juga diberikan teks. Teman-teman bisa membaca terlebih dahulu. Aku akan langsung baca soalnya. Pertanyaannya adalah kata manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas. Nah, untuk menentukan kata yang efektif, kalimat efektif atau kalimat tidak efektif itu, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip dari kalimat efektif. Di antaranya adalah subjek dan predikatnya yang jelas atau sepadan, kehematan, kelogisan, dan kesejajaran. Coba kita lihat opsi jawaban satu persatu. Di sini kalimat 5, kalau kita lihat itu sudah memenuhi semua prinsip kalimat efektif. Dia subjek dan predikatnya sudah sepadan, sudah sejajar, terus ada kehematan, ada kelogisan, lalu ada
kesejajaran dalam diksi. Kalimat 4 juga, dan kalimat 3 juga seperti itu. Kemudian kalau kita lihat kalimat 7, itu bunyinya adalah secara keseluruhan rekayasa genetik adalah teknologi yang menjanjikan, tetapi juga memiliki risiko dan konsekuensi yang pelik serta kompleks. Di sini kita bisa lihat ada kata pelik serta kompleks. Kalau kita lihat, arti kata pelik dan kompleks itu sebetulnya sama. Sehingga kalimat 7 ini tidak menerapkan prinsip kehematan. Nah, untuk menerapkan prinsip kehematan, maka kita harus menghilangkan salah satu kata antara pelik atau kompleks, sehingga kalimatnya itu tidak boros. Nah, jadi kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas itu adalah kalimat 7. Selanjutnya soal nomor 4, kita juga diberikan teks. Teman-teman boleh baca, aku akan langsung baca pertanyaannya. Kata manakah yang menggunakan kata yang maknanya selaras dengan kata-kata pada kalimat 8? Kita lihat kalimat 8, yaitu oleh karena itu, regulasi yang ketat juga harus ditetapkan untuk memastikan bahwa penggunaan rekayasa genetik dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab. Jadi kita harus tahu dulu arti dari kata ketat pada konteks kalimat 8 ini. Regulasi yang ketat itu berarti regulasi yang tetap, yang nggak bisa diubah-ubah, yang udah pasti, udah nggak bisa diubah regulasinya. Nah, berarti kita juga harus mencari makna yang sesuai dengan kata ketat di pilihan-pilihan jawaban. Coba kita lihat di pilihan jawaban A. Sistem pembelian tiket konser sudah diatur sehingga tidak dapat diubah. Nah, ini langsung kita temukan bahwa sistem pembelian tiket konser sudah diatur dengan ketat sehingga tidak dapat diubah. Ini sesuai dengan makna kata ketat pada kalimat 8, sehingga bisa kita simpulkan bahwa jawabannya adalah opsi A. Selanjutnya di soal nomor 5, ada teks baru, ini tentang cybercrime. Teman-teman boleh baca terlebih dahulu, aku akan langsung baca pertanyaannya. Manakah ringkasan yang paling tepat untuk teks di atas? Jadi untuk menentukan ringkasan, kita harus mengerti atau memahami isi dari keseluruhan teks. Kalau kita baca, ini teksnya membahas tentang peningkatan kerugian akibat serangan ransomware. Jadi dari tahun 2017 sampai tahun 2022, di sini juga data-datanya disebutkan dari tahun 2015 sampai tahun 2022 yang membahas bahwa ada peningkatan kasus kejahatan cyber. Jadi untuk menentukan ringkasan, kita harus mencari kalimat yang menyatakan bahwa ada peningkatan kasus cybercrime dari tahun ke tahun. Coba kita lihat pilihan A. Ransomware adalah penyebab utama terjadinya kejahatan di dunia maya. Ini bukan ringkasan, karena ini cuma membahas sebagian saja. Kemudian yang kedua, kejahatan cyber terjadi secara global dan merugikan bisnis di berbagai negara. Nah, ini juga hanya membahas sebagian saja, tidak membahas keseluruhan, tidak membahas inti dari teks yang diberi. Jadi, pilihan B juga bukan jawabannya. Lalu untuk opsi C, pelaku kejahatan cyber telah beroperasi selama bertahun-tahun dan mencari keuntungan. Ini juga tidak membahas secara keseluruhan, jadi bukan jawabannya. Kemudian untuk opsi C, kerugian akibat serangan ransomware terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk opsi D ini, bisa kita lihat bahwa dia membahas mengenai kerugian dari serangan ransomware yang meningkat dari tahun ke tahun. Dan itu juga merupakan inti dari teks. Sehingga dapat kita lihat bahwa jawaban yang benar itu adalah opsi D, karena seperti yang aku bilang tadi, teks itu berfokus pada kerugian akibat kejahatan cyber ransomware yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertanyaan selanjutnya, ini juga teksnya sama seperti pertanyaan sebelumnya, jadi teman-teman bisa baca, aku akan langsung baca pertanyaannya. Gagasan pokok pada kalimat 3 adalah, di sini kita lihat dulu kalimat 3, bunyinya adalah, besar kemungkinan lonjakan kasus merupakan dampak dari perubahan perilaku masyarakat yang semakin melek digital karena pembatasan selama pandemi COVID-19. Jadi di sini membahas mengenai lonjakan kasus yang merupakan dampak dari perubahan perilaku masyarakat. Di sini kita langsung bisa lihat bahwa ada satu opsi yang membahas mengenai lonjakan kasus yang merupakan dampak dari perilaku masyarakat, yaitu opsi E. Jadi kita bisa langsung pilih opsi E sebagai jawabannya. Selanjutnya soal ke-7, teksnya sama seperti soal sebelumnya, aku akan langsung baca soalnya. Kata yang ditulis dalam bacaan di atas terdapat, kata yang ditulis salah dalam bacaan di atas terdapat pada, di sini kita harus lihat satu persatu lagi dari kalimat 2, 3, 4, 5, dan 6.
berdasarkan pembahasan, ini jawaban yang benar adalah opsi D. Kita lihat yaitu kalimat 5. Di sini, prediksi kerugian yang dialami secara global dengan mencakup permulihan sudah mencapai 3 triliun dolar pada tahun 2015, 6 triliun dolar pada tahun 2021, dan berpotensi mencapai 10,5 triliun dolar pada tahun 2025. Nah, di sini ada satu yang salah, yaitu permulihan. Permulihan ini bukan kalimat baku. Kalimat bakunya adalah pemulihan. Jadi, arti dari kata pemulihan itu sendiri adalah proses memulihkan. Jadi kalimat 5 ini pemulihannya artinya adalah menjelaskan pemulihan bisnis dari kejahatan cyber. Jadi seharusnya permulihan itu ditulis sebagai pemulihan. Sehingga opsi D itu pada kalimat 5 ada penulisan kata yang salah, sehingga jawaban yang benar adalah opsi D. Nah, selanjutnya, penggunaan konjungsi yang salah terdapat pada, kita lihat pembahasannya, adalah pada opsi E. Coba kita lihat soalnya. Bacaannya di opsi 8, yaitu hal ini dapat dilihat dari data yang diungkapkan oleh Palo Alto Network bahwa sejak tahun 2022 terdapat peningkatan kasus kejahatan cyber ransomware sebanyak 30% secara tahunan. Nah, di sini yang salah itu adalah kata sejak. Karena di kalimat 8 ini dia tidak menyebutkan jangka waktu. Seperti kalau misalkan menggunakan sejak itu harus ada misalkan sejak tahun 2010 hingga tahun 2022. Itu baru boleh menggunakan kata sejak. Karena di sini hanya disebutkan tahun 2022, maka konjungsi yang tepat itu seharusnya kita menggunakan kata pada. Jadi, perbaikannya adalah hal ini dapat dilihat dari data yang diungkapkan oleh Palo Alto Network bahwa pada tahun 2022 terdapat peningkatan. Jadi, harusnya konjungsi yang tepat itu adalah pada. Nah, selanjutnya soal nomor 9, kita juga diberikan teks. Teman-teman boleh membaca, aku akan langsung membaca soalnya. Manakah simpulan yang paling tepat untuk teks di atas? Jadi untuk menentukan simpulan kita harus mengerti atau memahami isi dari teks. Nah, berdasarkan pembahasan, opsi yang benar itu adalah opsi D. Coba kita lihat opsi D di sini adalah hutan hujan tropis di desa Simardangiang menunjang kehidupan masyarakatnya. Nah, ini sesuai karena di teks itu dia menyebutkan manfaat atau hal-hal positif yang dihasilkan dari hutan tropis di desa Simardangiang. Seperti misalkan air bersih, kemudian ada hasil sumber daya alam yang bisa digunakan sebagai bahan parfum, kosmetik, terus dupa, dan sumber oksigen, kemudian tutupan hutan dan penampung air. Jadi jawaban yang tepat adalah hutan hujan tropis di desa Simardangiang menunjang kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya nomor 10, kata beragam non-formal yang terdapat dalam teks tersebut adalah, kita lihat pembahasannya. Jadi berdasarkan pembahasan ini, jawaban yang benar adalah opsi A. Karena kata dimodif ini merupakan kata tidak baku. Jadi kata baku dari kata dimodif itu adalah modifikasi. Modifikasi itu artinya pengubahan. Sehingga perubahan katanya, kata dimodif ini harus diubah menjadi dimodifikasi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Kemudian baik, selanjutnya adalah soal nomor 11. Manakah hubungan logis yang paling tepat? Coba kita lihat pembahasannya. Di sini jawaban yang benar adalah opsi D, yaitu kalimat 5 merupakan akibat dari kalimat 4. Kalimat 5 ini berisi akibat atau dampak dari adanya wanatani atau agroforestry yang menjaga keseimbangan ekosistem dan berdampak pada desa Simardangiang yang kaya akan air bersih. Kita lihat di teks, hal tersebut menjadi wanatani agroforestry ideal karena keseimbangan ekosistem tidak terganggu. Keberadaan hutan itulah yang membuat desa adat Simardangiang kaya akan air bersih. Jadi, desa adat Simardangiang ini kaya akan air bersih karena adanya wanatani atau agroforestry, sehingga dapat dilihat bahwa kalimat 5 itu merupakan akibat dari kalimat 4. Selanjutnya soal nomor 12. Gagasan utama paragraf di atas adalah pilihannya ada kondisi kebun kemenyan, kemudian hilangnya keseimbangan ekosistem, relevansi kemenyanan ekosistem, anjloknya harga kemenyan, dan petani berhenti menanam kemenyan. Jawaban yang tepat adalah
Opsi C itu benar karena sesuai dengan gagasan utama dalam paragraf di atas, yaitu hubungan atau relevansi antara kemenyan dan ekosistem. Jadi teks ini membahas mengenai hubungan antara kemenyan dan ekosistem di Desa Simaldangi yang tersebut. Selanjutnya soal nomor 13, ini ada teks, teman-teman bisa membaca, aku akan baca langsung soalnya. Kalimat manakah yang tidak berkaitan erat dengan gagasan utama paragraf? Di sini kita harus tahu dulu gagasan utama paragrafnya apa. Nah, gagasan utama dalam teks tersebut adalah pengisapan atau pengerukan pasir yang dapat membuat limbah di dasar laut naik ke badan air. Kalau kita lihat, opsi yang tidak terlalu berkaitan dengan gagasan utama itu adalah kalimat 5, karena kalimat 5 ini hanya membahas mengenai waktu pengendapan dan pengolahan limbah di darat. Kalau misalkan kalimat 5 itu dihilangkan, teks dapat tetap utuh dengan gagasan utama mengenai pengisapan atau pengerukan pasir yang dapat membuat limbah di dasar laut naik ke badan air. Jadi kalimat 5 ini bunyinya adalah pengendapan ini sudah berlangsung lama akibat tidak adanya pengolahan limbah di darat. Sedangkan gagasan utama dari paragraf tersebut adalah pengisapan atau pengerukan pasir yang membuat limbah di dasar laut naik ke badan air. Dan kalau misalkan kita menghilangkan kalimat 5, maka teksnya akan tetap padu dengan gagasan utama yang masih ada. Sehingga kalimat yang tidak berkaitan erat dengan gagasan utama paragraf yaitu kalimat 5 di opsi D. Selanjutnya nomor 14, ada soal teks. Kita diberikan teks, jadi teman-teman bisa membaca teks, aku akan baca langsung soalnya. Kata sambung yang tepat pada kalimat 3 untuk memperjelas hubungan antara kalimat 2 dan kalimat 3 adalah kalimat 2 ini, kepercayaan ini penting untuk mendorong bahwa semua orang harus berusaha. Kalimat 3 bunyinya, keyakinan ini cenderung menjustifikasi ketimpangan. Jadi, konjungsi yang benar, konjungsi yang tepat adalah konjungsi yang ada di opsi B, yaitu pertentangan. Karena kalimat 2 dan kalimat 3 memiliki hubungan pertentangan. Kalimat 2 menjelaskan kepercayaan yang penting untuk mendorong semua orang berusaha, dan kalimat 3 menyatakan bahwa keyakinan atau kepercayaan tersebut justru cenderung menjustifikasi ketimpangan. Dengan begitu, konjungsi yang dibutuhkan di awal kalimat 3 adalah konjungsi yang menyatakan pertentangan, yaitu namun. Sehingga kita bisa memilih opsi B sebagai jawaban yang tepat. Selanjutnya, nomor 15 soalnya adalah manakah kalimat yang efektif dari kalimat-kalimat berikut. Pilihannya adalah A. Menurut data yang dikumpulkan oleh masyarakat dapat disimpulkan bahwa saat ini dalam bersosialisasi warga lebih senang secara daring. B. Adanya permintaan dari penggemar untuk menambah jumlah episode, mau tidak mau sutradara membuat episode itu sendiri dengan seadanya. C. Meskipun sebagian besar pembeli yang tertipu telah diberi ganti rugi, mereka masih berupaya untuk mendapatkan haknya. D. Honorarium artis yang telah diributkan oleh agensi akan diberi honor berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani. E. Album yang tersebut dirilis oleh KM Label dan Haya Entertainment yang memasarkannya. Kita lihat pembahasannya. Jadi kalimat yang efektif itu ada di opsi C, karena opsi C memiliki struktur yang jelas dan tidak melanggar prinsip-prinsip kalimat efektif. Di sini opsi C itu, meskipun sebagian besar pembeli yang tertipu telah diberikan rugi, mereka masih berupaya untuk mendapatkan haknya. Nah, opsi A itu salah karena dia tidak memiliki subjek, padahal salah satu syarat kalimat efektif adalah memiliki subjek dan predikat. Opsi B juga salah karena kalimatnya terbelit-belit. Ada pengulangan yang tidak perlu karena sudah ada kata yang sama di kalimat tersebut. Kemudian opsi D juga salah karena dia tidak hemat. Ada penggunaan frasa akan diberi horor, itu tidak tepat karena berupa pemborosan, sehingga kalimat di opsi D itu tidak efektif. Kemudian opsi E juga salah karena kalimatnya tidak sejajar. Kata memasarkannya itu tidak sejajar dengan kata dirilis. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi C. Selanjutnya soal nomor 16 ada teks, teman-teman boleh membaca, aku akan bacakan langsung soalnya. Ide pokok yang menjadi gagasan pendahulu teks tersebut adalah, kita lihat pembahasannya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi B. Karena pada awal paragraf pertama itu dijelaskan mengenai pakaian adat yang dimiliki penduduk Ternate memiliki nilai-nilai tertentu, maka sebelumnya perlu dijelaskan mengenai pakaian adat Ternate. Jadi di kalimat 1 itu ada pernyataan bahwa pakaian adat yang dimiliki penduduk asli Ternate memiliki nilai-nilai tertentu. Sedangkan di kalimat-kalimat selanjutnya itu belum ada penjelasan mengenai apa saja
nilai-nilai yang dimiliki oleh pakaian adat tersebut. Sehingga sebelum dari kalimat ini harus ada ide pokok berupa nilai-nilai dari pakaian adat Ternate tersebut. Selanjutnya nomor 17, manakah pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas? Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar adalah opsi B. Jadi pernyataan tersebut sesuai dengan isi bacaan karena telah dijelaskan bahwa pakaian adat Ternate memang berkaitan dengan status sosial dalam masyarakatnya. Hal ini juga terlihat pada perbedaan pakaian mulai dari sultan, orang bangsawan, dan wanita belia. Sehingga pernyataan di opsi B itu sesuai dengan isi bacaan yang diberikan. Lalu nomor 18, gagasan pokok pada kalimat 12 adalah, kita lihat kalimat 12, perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas asli meliputi bros, kalung, ikat pinggang, bahan tusuk konde, juga wajib untuk digunakan. Nah, jadi gagasan pokoknya adalah, coba kita lihat pembahasannya, yaitu opsi B, yaitu perhiasan-perhiasan wajib digunakan. Untuk mencari gagasan pokok itu kita harus mencari inti kalimatnya. Nah, inti kalimatnya itu bisa dilihat dari kalimat yang terletak di kalimat utama. Nah, contohnya nomor 12 itu adalah perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas asli meliputi bros, kalung, ikat pinggang, bahkan tusuk konde juga wajib digunakan. Nah, kata-kata berupa bros, kalung, ikat pinggang, dan tusuk konde itu merupakan kata-kata penjelas. Jadi, gagasan pokoknya itu sebenarnya hanyalah perhiasan-perhiasan wajib untuk digunakan. Sehingga kita bisa memilih opsi B sebagai jawaban yang tepat. Selanjutnya nomor 19, makna kata sampel pada kalimat 6 adalah, di sini kalimat 6 bunyinya, para ilmuwan dalam studi tersebut menyelidiki populasi badak berbulu di Siberia melalui DNA dari sampel jaringan. Nah, kita harus tahu dulu arti dari kata sampel. Jadi, arti dari kata sampel itu sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar dan bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar, percontoh. Jadi dalam KBBI, di sini disebutkan bahwa makna kata sampel itu adalah percontoh, sehingga kita bisa memilih opsi A sebagai jawaban yang benar. Nah, selanjutnya soal nomor 20. Apa gagasan pokok paragraf 1? Di sini pilihannya adalah A. Badak berbulu dan mamut memiliki nasib yang sama. B. Para ilmuwan menyelidiki populasi badak berbulu. C. Kepunahan badak berbulu disebabkan oleh manusia. D. Kedatangan manusia menyebabkan kepunahan. Dan E. Hewan-hewan yang punah akibat manusia. Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi D, yaitu kedatangan manusia menyebabkan kepunahan hewan-hewan. Di sini kita bisa lihat di kalimat pertama di paragraf 1, yaitu kedatangan manusia sering menyebabkan kepunahan bagi hewan-hewan yang sebelumnya hidup bebas karena terisolasi. Nah, teks tersebut merupakan jenis teks deduktif atau paragraf deduktif. Jadi kalimat utamanya itu ada pada kalimat pertama, sehingga gagasan utamanya itu adalah inti dari kalimat tersebut. Kalimat pertama itu seperti yang aku sebutkan tadi, kedatangan manusia sering menyebabkan kepunahan bagi hewan-hewan yang sebelumnya hidup bebas karena terisolasi. Jadi, kita ambil gagasan utama dari kalimat tersebut, yaitu kedatangan manusia menyebabkan kepunahan, atau opsi D. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbooks, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran, jadi jangan lupa untuk dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Nah, teman-teman juga diperbolehkan untuk memfollow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar dapat mendapatkan update konten mengenai Let's Study yang tentunya bermanfaat. Nah, selanjutnya aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman StudyMates yang sudah menyimak video pembelajaran ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat!